Pernahkah Anda mengalami momen di tengah malam, sedang membuka ponsel, melihat harga properti yang semakin tidak masuk akal, lalu beralih ke harga emas yang sudah melonjak tinggi? Kebingungan pasti melanda. Membeli rumah sekarang dengan KPR yang bunganya sangat tinggi terasa mencekik. Membeli emas di harga puncak membuat khawatir akan terjebak di posisi yang salah. Sementara itu, berbagai prediksi tentang kemungkinan krisis ekonomi di tahun 2026 semakin ramai dibicarakan. Ada yang memperkirakan properti akan mengalami penurunan drastis, ada pula yang meyakini emas akan terus naik. Lantas, bagaimana seharusnya kita sebagai orang biasa menyikapi situasi ini? Apakah hanya pasrah menunggu atau ada strategi yang lebih cerdas? Kebanyakan orang terjebak dalam dilema, tim properti atau tim emas, seolah tidak ada pilihan lain. Namun, bagaimana jika saya katakan ada satu aset alternatif yang jarang mendapat perhatian dari masyarakat perkotaan? Aset ini sering dianggap ketinggalan zaman, tetapi justru diprediksi oleh beberapa analis akan menjadi primadona saat krisis tiba, bahkan berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding hanya memegang properti atau emas saja. Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang hal tersebut, bukan sebagai peramal masa depan, melainkan sebagai teman diskusi yang telah melakukan riset mendalam. Kita tidak akan bermain aman. Kita akan membedah kelemahan properti dan emas di kondisi saat ini, lalu mengungkap aset alternatif yang masih undervalue, potensinya yang luar biasa pasca krisis, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Sebelum kita lanjut, saya minta Anda melakukan satu hal sederhana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena informasi seperti ini yang membahas strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi tidak akan Anda temukan di tempat lain. Ini adalah panduan finansial yang tidak diajarkan di lembaga pendidikan manapun. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Bagian 1. Analisis properti dan emas. Pertama-tama, kita perlu jujur mengakui kondisi yang ada. Mengapa dilema antara properti dan emas ini begitu membingungkan? Karena keduanya memiliki permasalahan tersendiri. Permasalahan properti di tahun 2025. Mari kita mulai dari properti, khususnya rumah tinggal di perkotaan atau pinggiran kota besar. Pertama, harganya sudah sangat tidak rasional. Dalam 10 tahun terakhir, harga rumah naik sangat drastis, sementara pendapatan masyarakat naik dengan laju yang jauh lebih lambat. Perbandingan harga rumah terhadap penghasilan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk membeli rumah seharga 500 juta rupiah saja, dibutuhkan KPR selama lebih dari 20 tahun. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda gelembung harga di beberapa wilayah. Kedua, biaya kepemilikannya sangat tinggi. Bukan hanya cicilan KPR dengan bunga yang sedang tinggi-tingginya, tetapi juga ada pajak bumi dan bangunan yang terus naik setiap tahun, biaya perawatan, serta iuran lingkungan. Rumah terus menghabiskan uang bahkan saat tidak ditempati. Ketiga, masalah likuiditas. Ini adalah kelemahan paling serius. Ketika membutuhkan uang dengan cepat, menjual rumah sangat sulit. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan ketika sudah ada pembeli, harganya sering ditawar jauh di bawah ekspektasi. Keempat, kenaikan harga melambat signifikan. Era membeli tanah yang kemudian naik ribuan persen seperti zaman dulu sudah hampir berakhir. Sejak pandemi, kenaikan harga properti di banyak tempat stagnan, bahkan ada yang turun. Mengandalkan keuntungan dari kenaikan harga semata sudah bukan strategi yang efektif. Permasalahan emas saat ini. Sekarang mari kita lihat emas. Emas memang dikenal sebagai aset safe haven atau tempat berlindung saat krisis. Itu benar, tetapi bukan berarti tanpa masalah jika dilihat dari segi waktu saat ini. Pertama, harganya sedang tinggi dalam jangka pendek. Tidak dapat dipungkiri, harga emas belakangan ini sudah mengalami kenaikan yang sangat tajam. Jika Anda baru ingin membeli dalam jumlah besar di harga puncak, risiko koreksi atau terjebak di posisi yang tidak menguntungkan adalah nyata. Emas tidak naik secara linear. Periode 2011 hingga 2019 membuktikan emas bisa bergerak sideways atau turun selama bertahun-tahun. Kedua, emas tidak produktif. Emas hanya tersimpan di brankas, tidak memberikan aliran uang bulanan seperti properti yang disewakan atau dividen seperti saham. Keuntungannya murni hanya dari kenaikan harga. Ketiga, tantangan psikologis harian. Karena harganya mudah diketahui dan berfluktuasi setiap hari, memegang emas membutuhkan mental yang kuat. Sangat mudah terjebak menjadi spekulan jangka pendek, panik menjual saat turun sedikit, atau membeli secara impulsif saat naik tinggi. Padahal, strategi emas harusnya untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya, properti memiliki permasalahannya sendiri, emas juga demikian. Jika kita hanya terjebak memilih antara keduanya, memang terasa serba salah. Disinilah kita perlu berpikir berbeda. Adakah aset lain yang justru berpotensi lebih baik dalam menghadapi krisis dan memiliki potensi pemulihan yang lebih besar saat ekonomi pulih? Jawabannya adalah ada. Dan inilah aset alternatif yang jarang mendapat perhatian dari masyarakat perkotaan. Aset ini sering dianggap ketinggalan zaman, tetapi justru diprediksi oleh beberapa analis akan menjadi primadona saat krisis tiba, bahkan berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding hanya memegang properti atau emas saja. Bagian 2. Aset alternatif, lahan produktif. Aset tersebut adalah lahan produktif. Tunggu sebentar.
Jangan terburu-buru skeptis. Saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Lahan produktif maksudnya sawah atau kebun. Terdengar ketinggalan zaman, tidak menarik seperti apartemen di Jakarta atau emas batangan yang berkilau. Justru disitulah letak kekuatannya. Karena dianggap tidak menarik, ketinggalan zaman dan rumit, maka harganya belum naik setinggi properti di kota. Valuasinya masih masuk akal. Titik masuknya masih terjangkau. Aset ini masih sangat undervalued. Ingat prinsip investasi paling dasar dari Warren Buffett. Jadilah takut saat orang lain serakah, dan jadilah serakah saat orang lain takut. Mari kita modifikasi sedikit. Jadilah tertarik saat aset diabaikan orang lain. Properti di kota sudah menjadi rebutan. Harganya sudah terlalu tinggi. Emas sudah menjadi topik yang trending. Sementara lahan produktif masih banyak yang meremehkan. Justru pada aset yang diabaikan inilah sering tersimpan potensi keuntungan terbesar. Mengapa lahan produktif memiliki potensi besar? Ada fondasi makro jangka panjang yang tidak dapat dibantah, yang membuat aset ini sangat strategis di masa depan, terutama jika krisis benar-benar terjadi. Fondasi pertama, ketahanan pangan global. Perubahan iklim semakin parah, gagal panen terjadi di berbagai tempat, ketegangan geopolitik meningkat, rantai pasokan pangan global terganggu, harga pangan dunia melunjak, dan negara-negara mulai melindungi sumber pangan mereka sendiri. Artinya apa? Di masa depan, pangan akan seperti emas. Dan siapa yang mengendalikan sumber pangannya? Mereka yang memiliki lahan produktif. Lahan yang bisa ditanami padi, jagung, sayur, buah, atau dijadikan peternakan. Nilai aset ini bukan lagi diukur dengan rupiah, tetapi dengan kemampuannya menyediakan makanan. Fondasi kedua, pertumbuhan populasi. Penduduk dunia dan Indonesia terus bertambah. Artinya, kebutuhan pangan juga meningkat. Sementara luas lahan produktif yang subur terbatas, bahkan berkurang karena beralih fungsi menjadi perumahan atau industri. Hukum penawaran dan permintaan yang paling dasar, permintaan naik, penawaran terbatas. Kemana arah harganya dalam jangka panjang? Jelas naik. Fondasi ketiga, kembali ke ekonomi real pasca krisis. Jika krisis finansial benar-benar terjadi, gelembung aset-aset seperti saham, obligasi, bahkan mungkin properti spekulatif bisa mengalami penurunan drastis. Saat ekonomi mulai pulih, fokus biasanya akan kembali ke sektor real. Sektor yang benar-benar menghasilkan barang nyata. Pertanian, perkebunan, peternakan. Di fase inilah, lahan produktif yang tadinya diabaikan, nilainya bisa meningkat pesat karena investor menyadari di mana nilai intrinsik yang sesungguhnya berada. Kita membeli saat musim dingin, kita menuai saat musim semi. Keunggulan spesifik lahan produktif. Pertama, sumber pangan pribadi. Saat krisis ekonomi parah, apa yang akan naik drastis harganya? Bukan ponsel terbaru atau mobil mewah, tetapi kebutuhan dasar, makanan, beras, jagung, sayur, telur, daging. Rantai pasukan terganggu, produksi turun, nilai uang anjlok, inflasi pangan bisa melonjak puluhan bahkan ratusan %. Jika Anda memiliki lahan produktif, meskipun hanya sebidang kecil yang ditanami cabai, kangkung, singkong, atau memelihara beberapa ekor ayam, Anda sudah memiliki asuransi hidup paling dasar. Anda bisa menghemat uang karena tidak perlu membeli semua kebutuhan pangan di pasar yang harganya sudah tidak rasional. Bandingkan dengan emas. Emas memang bagus untuk menjaga nilai, tetapi saat perut lapar, Anda tidak bisa memakan emas batangan. Anda tetap harus menjualnya untuk membeli beras yang harganya mungkin sudah naik 3 kali lipat. Bandingkan dengan apartemen kosong yang terus memakan uang untuk biaya bulanan. Lahan produktif memberikan Anda makanan. Kedua, potensi aliran kas yang defensif. Lahan produktif bukan hanya tanah yang menganggur, tetapi bisa menjadi mesin penghasil uang. Bagaimana caranya? Pertama, jual hasil panennya. Jika Anda menanam lebih dari kebutuhan sendiri, Anda bisa menjual sisanya.
Saat krisis, permintaan pangan tidak akan pernah nol. Orang tetap butuh makan. Justru harga jualnya bisa lebih baik karena kelangkaan. Kedua, sewakan lahannya. Jika tidak punya waktu atau keahlian untuk mengurus sendiri, Anda bisa menyewakan lahan kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil atau sewa tahunan. Ini menjadi pendapatan pasif yang sumbernya dari kebutuhan primer, jauh lebih tahan banting dibanding menyewakan ruko atau apartemen. Ketiga, nilai tanah relatif lebih stabil. Saat kita membeli rumah, sebenarnya kita membeli dua hal, tanah dan bangunan. Bangunan memiliki umur terbatas, bisa rusak, butuh renovasi, nilainya bisa turun. Tetapi tanah adalah aset abadi, jumlahnya terbatas di bumi ini. Selama lokasinya tepat, subur, ada akses air, tidak rawan bencana parah, nilai intrinsik tanah cenderung bertahan bahkan naik jangka panjang mengikuti inflasi dan pertumbuhan populasi. Keempat, lebih independen dari sistem finansial. Emas meskipun fisik harganya mengikuti pasar global. Saham, obligasi, reksadana jelas terkait erat dengan sistem perbankan dan pasar modal. Properti KPR sangat tergantung pada suku bunga bank. Lahan produktif, terutama jika dibeli tunai, lebih merdeka. Nilainya lebih ditentukan oleh faktor real, seperti kesuburan tanah, akses air, cuaca, harga komoditas pangan lokal. Selama matahari masih bersinar dan hujan masih turun, lahan tetap bisa menghasilkan. Kelima, potensi ledakan nilai pasca krisis. Jika krisis finansial benar terjadi, biasanya akan ada pergeseran paradigma. Orang akan kapok dengan aset spekulatif. Modal akan mencari pelabuhan yang lebih aman dan nyata ke sektor real yang menghasilkan barang betulan. Di fase inilah lahan produktif yang tadinya diabaikan dan harganya murah tiba-tiba menjadi primadona. Investor besar, korporasi, bahkan mungkin pemerintah akan berebut menguasai aset ini karena sadar betapa strategisnya ketahanan pangan dan ekonomi real. Harga lahan produktif di lokasi-lokasi strategis yang subur dengan akses bagus bisa meningkat drastis, jauh melampaui pemulihan properti di kota yang mungkin butuh waktu lebih lama untuk pulih. Bagian 3. Risiko dan cara bermain dalam kurung. Namun, ada kata tetapi yang sangat besar di sini. Investasi di lahan produktif bukan tanpa risiko dan bukan untuk semua orang. Ini bukan jalan pintas menjadi kaya tanpa usaha. Justru mungkin ini salah satu jenis investasi yang paling rumit dan butuh komitmen tinggi. Resiko-resiko utama. Resiko pertama, modal awal yang tidak kecil. Harga tanah sawah atau kebun mungkin lebih murah per meter persegi dibanding tanah di kota. Tetapi Anda tidak bisa membeli hanya 1 meter persegi. Anda butuh luas yang cukup agar produktif. Modal awal bisa ratusan juta, bahkan miliaran di lokasi strategis. Dan modalnya bukan hanya untuk membeli tanah. Anda butuh modal untuk mengelola, membeli bibit, pupuk, alat pertanian, membayar orang jika disewakan. Modal operasional berjalan terus. Risiko kedua, butuh keahlian, waktu, dan tenaga. Ini perbedaan terbesar dengan emas atau properti pasif. Lahan produktif menuntut perhatian. Jika ingin menggarap sendiri, Anda harus punya keahlian bertani, berkebun, atau beternak. Ini bukan ilmu yang bisa dipelajari semalam. Anda harus siap bekerja fisik, memahami musim, hama, penyakit tanaman. Jika menyewakan ke penggarap, Anda tetap harus punya kemampuan manajemen. Bagaimana mencari penggarap yang jujur dan kompeten? Bagaimana sistem bagi hasilnya? Bagaimana mengawasi agar lahan tidak dirusak? Anda tetap harus meluangkan waktu untuk mengontrol dan membangun hubungan baik. Jadi jika Anda sangat sibuk bekerja, dari pagi hingga malam, tidak punya waktu sama sekali, tidak ada ketertarikan di bidang agrikultur, dan hanya mengharapkan pendapatan pasif mudah, sebaiknya lupakan. Anda akan stres sendiri atau malah ditipu. Resiko ketiga, likuiditas yang sangat buruk. Properti di kota yang pasarnya lebih besar saja susah dijual. Sekarang bayangkan menjual sawah di pelosok desa atau kebun di pegunungan.
Pembelinya jauh lebih terbatas, mungkin hanya tetangga sekitar atau investor khusus pertanian. Prosesnya juga lebih rumit, mengurus surat tanah, mengukur ulang batas tanah, mengecek sengketa waris, butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan pembeli yang cocok dengan harga yang pas. Jadi jangan anggap lahan produktif sebagai dana darurat yang mudah dicairkan, seperti emas. Lahan produktif adalah aset sangat tidak liquid. Anda harus masuk dengan mindset investasi jangka super panjang, puluhan tahun atau bahkan untuk warisan. Resiko kelima, regulasi pemerintah dan sengketa tanah. Anda membeli tanah murah di pinggiran dengan status tanah kebun. 5 tahun kemudian, pemerintah mengubah rencana tata ruang. Daerah Anda dijadikan zona industri atau jalan tol. Nilai tanah bisa anjlok atau terkena gusur dengan ganti rugi yang tidak memadai. Belum lagi resiko sengketa batas tanah atau yang paling menakutkan, munculnya sertifikat ganda. Mengurus masalah tanah di Indonesia bisa menghabiskan waktu, energi, dan biaya hukum yang tidak sedikit. Strategi bermain yang lebih aman. Jika Anda tetap tertarik setelah mengetahui semua risikonya, berikut beberapa strategi yang lebih cerdas dan realistis. Strategi pertama, fokus pada keahlian dulu bukan asetnya. Daripada langsung membeli tanah hektaran tanpa tahu mau diapakan, lebih baik investasi waktu dulu untuk belajar. Ikut pelatihan hidroponik, gabung komunitas petani urban, magang di kebun teman atau saudara. Tonton channel edukasi tentang pertanian. Kuasai dulu keahliannya dalam skala kecil. Coba menanam sayur di atap rumah atau membuat kolam ikan kecil. Jika sudah bisa menghasilkan uang dari skala kecil, sudah memahami untung ruginya, baru pikirkan untuk scale up. Strategi kedua, mulai dari menyewa, tidak perlu langsung membeli. Cari lahan tidur di sekitar yang tidak diurus pemiliknya, coba negosiasi untuk sewa murah setahun atau 2 tahun untuk digarap. Resikonya jauh lebih kecil daripada membeli. Anda bisa tes terlebih dahulu, cocok tidak dengan dunia ini, menguntungkan tidak jika dijalankan. Jika berhasil, gunakan keuntungannya untuk menabung membeli lahan sendiri. Strategi investasi tidak langsung. Bagi yang ingin kecipratan potensi sektor ini tapi tidak punya waktu atau keahlian untuk mengurus lahan sendiri, Anda tidak perlu memiliki lahannya. Anda bisa berinvestasi di perusahaan agribisnis yang sudah mapan, yang sahamnya ada di Bursa Efek, atau platform crowdfunding pertanian yang kredibel dan diawasi OJK. Hati-hati, banyak yang tidak kredibel. Strategi keempat, jadikan bagian kecil dari diversifikasi. Ini saran paling bijak. Jangan all in ke lahan produktif. Jangan menjual semua emas atau aset lain hanya untuk membeli kebun. Anggap ini sebagai eksperimen atau pelengkap di portofolio. Portofolio Anda harus sudah punya pondasi kuat di tempat lain dulu. Rumah lunas, emas liquid, mungkin reksadana indeks yang sudah berjalan. Baru setelah itu, alokasikan hanya persentase kecil. Misalnya 5-10% dari total aset ke lahan produktif. Jadi, jika gagal, Anda tidak langsung bangkrut total. Ini namanya manajemen resiko. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Bukan properti atau emas, aset mana rahasia? Jawabannya adalah lahan produktif. Tetapi, dia bukan pengganti properti atau emas. Dia adalah pilihan ketiga, sebuah alternatif diversifikasi untuk Anda yang memiliki passion dan keahlian di bidang ini. Punya modal yang siap diinvestasikan dalam jangka panjang, mindset jangka super panjang, dan sadar penuh akan semua resikonya, terutama soal likuiditas. Strategi ideal menuju tahun 2030 atau kapanpun krisis datang mungkin terlihat seperti ini. Pertama, benteng utama, rumah tempat tinggal yang lunas. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Kedua, amunisi liquid, emas fisik yang cukup untuk dana darurat 6-12 bulan, plus modal untuk menunggu peluang. Ketiga, opsional, dapur perang. Lahan produktif skala kecil atau menengah yang Anda pahami cara mengelolanya. Jika memiliki ketiganya, itu posisi paling kuat untuk menghadapi skenario apapun. Tetapi jika belum sanggup, prioritaskan nomor 1 dan 2 dulu. Disclaimer yang sangat penting, semua yang saya sampaikan di video ini adalah hasil riset, analisis, dan opini pribadi, bukan nasihat keuangan yang mutlak. Investasi di aset apapun memiliki resiko masing-masing. Lakukan riset Anda sendiri, kenali profil resiko Anda, dan jangan pernah berinvestasi menggunakan uang panas atau uang pinjaman.
Keputusan akhir 100% ada di tangan Anda sendiri. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi penonton yang ikut-ikutan cemas atau menjadi pemain yang sudah siap dengan strateginya. Jika video ini membuka wawasan Anda, berikan like, bagikan komentar di bawah tentang strategi Anda menghadapi masa depan, dan jangan lupa subscribe channel Asupan Otak agar kita bisa terus belajar bersama-sama. Masa depan finansial Anda 100% ada di tangan Anda sendiri. Anda yang memegang kendali. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.